Sederhana. Nah, bagaimana fungsinya ketika mengusir lalat? Ketika makanan kita sudah sajikan di taman, di tikar, lalat berdatangan. Nah, kita nggak mau pusing dengan lalat. Ini alat ini saya manfaatkan untuk pengusir lalat. Seperti ini kira-kira aja ya. Ini pakai teori rumah makan Tegal atau rumah makan Padang. Umumnya digantung. Nah, kalau ini adalah portable. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu saya hari ini dengan dari Tirah Channel ya. Sorry. Teman-teman, ini saya dapat limpahan dari tetangga. Ini namanya barang bekas ya. Barang bekas, kemudian saya berpikir jangan dibuang gitu kan. Setelah saya uji ternyata ini fan ya, fan DC ya. Fan DC kecil. Ini dari awalnya dari tatakan laptop kalau salah. Nah, tadi sudah mau dibuang di sampah. Saya pungut ya, kemudian ini nggak apa, saya udah cek dengan multitester bagus, tidak terbakar. Kemudian berpikirlah ini apa ya, barang bekas supaya menjadi kreativitas. Nah, kebetulan beberapa saat saya sering terpikir ya, ketika saya sering makan di taman pakai tikar gitu. Nah, itu dikerumunin lalat untuk masakannya, makanan yang mau gitu. Saya terpikir ini bagaimana nih kalau kipas yang bekas ini atau fan DC ini saya sulap menjadi alat pengusir lalat. Kira-kira bisa nggak ya? Bagaimana caranya gitu kan? Kemudian kita seorang yang hobi kotak-katik elektronik berpikir, oh ini bisa, cuman bagaimana caranya? Nah, akhirnya terpikirlah oleh saya kebetulan punya baterai bekas laptop juga 18650. Ini saya punya 2 biji. Kemudian ini saya tempatkan di tempat apa? Di solder langsung bisa, tapi saya pun terpikir kalau 5 volt saya kasih baterai ini 4,2, muter apa enggak. Kemudian kalau ini saya masukkan holder, bisa. Ini ada plus dan ada min. Kemudian saya juga punya yang holder yang isinya untuk 2 baterai, tapi ini adalah sambungan seri ya, baterai 1, baterai 2. Kalau sambungan seri ketemunya kan 4 volt ditambah 4 volt, 8 volt, terbakar pasti dia. Nah, bagaimana caranya? Baterai ini saya sambungnya paralel, jadi menghadapi satu hadapan ya. Kalau ini plusnya, satu ngadep ke depan, ini adalah plusnya juga. Nanti yang satu ngadepnya bukan ke belakang teman-teman, ngadepnya searah ya, searah. Cuman karena santan tidak merubah posisi pair, biarkan saja. Nanti kita paksakan ngadepnya ke depan. Yang membedakan ini voltasenya sama 4 volt, tapi ampernya jadi nambah karena 2 baterai bekerja berbarengan. Artinya mudah-mudahan bisa lebih awet. Kemudian berarti saya butuh on off gitu kan. Nah, on offnya saya punya on off yang kecil, yang 2000-an ya. Ini untuk memutus arus yang dari baterai sebelum masuk ke kipas. Nah, untuk itu masih bingung apa boxnya apa. Nah, kemudian kemarin cari-carilah. Kebetulan di rumah ada bekas, ini bekas juga, bekas lem ya, lem Fox ya, lem Fox. Nah, kenapa harus pakai ini? Apapun bisa jadi ya, barang bekas. Bagaimana menjadi kreativitas buat teman-teman yang senang gitu ya. Nah, akhirnya saya terpikir, oh ini bisa. Kalau ini saya buka, berarti nanti baterainya masuk ke dalam. Baterai masuk tersimpan di dalam. Kemudian fan-nya atau kipasnya ini nanti saya simpan di atasnya. Kemudian on off-nya saya bikin lubang di botol tersebut. Nah, akhirnya kita lakukan pembuatan. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama ini, kebetulan ini saya udah bikin lubang seukuran diameternya stop kontak ya, nanti saya simpan sini.
Kemudian ini tutupnya, kebetulan ini kan pakai baut ya. Kalau nggak ada pakai baut kita bisa pakai lem ya. Kebetulan di ini ada bautnya. Nah, saya bikin ukur, kemudian lubangnya ini saya coba dicocokkan dan pakai baut ini teman-teman ya. Ini kalau saya pasang, ini ada kabel plus dan main. Yang kabel plusnya ini setelah saya pakai multitester ini adalah plus ya, ada tanda merah ini supaya tidak tertukar. Saya bikin lubang masuk ke dalam sini yang nanti akan masuk dalam botol atau plastik ya. Nah, ini sebenarnya gunanya dua. Satu, saya pengen waktu makan tidak diganggu oleh lalat. Kedua, ini kalau kebetulan tidak dipakai bisa buat mainan anak-anak. Senang ya anak-anak dengan mainan ini ya. Ini kebetulan ada bautnya dua, ada dratnya. Nah, kita paskan aja. Kita paskan dengan posisi lubang ya. Jadi lubangnya ada dua lubang. Saya coba paskan bautnya. Ini saya sudah siapkan bautnya. Ya, ini bautnya satu, kemudian ada dua baut. Kita paskan lubangnya juga teman-teman, supaya ini menjadi fan yang berdiri di atas botol, kira-kira gitu ya. Ini berarti sudah selesai, babak satu sudah selesai, berputar ya. Nah, lubang kabel ini adalah plus dan main, nanti akan saya gabungkan ke baterai yang dipotong oleh saklar ya. Bautnya dua, berarti langkah pertama sudah selesai kerjaan saya. Nah, yang kedua, saya nggak pakai karena pengen yang baterai dua. Nah, baterai dua ini seperti ini masangnya kira-kira. Kalau baterai saya pasang dulu ya, seperti ini, kemudian seperti ini teman-teman. Tapi ini karena listriknya masih ngalir, jadi saya pasang sebelah dulu. Kemudian ini arus negatifnya akan saya solder ke negatifnya baterai teman ya. Nah, biasanya setelah disolder ini ada namanya selang bakar. Nanti selang ini akan dibakar dan untuk menyatukan atau sambungan ini sebagai pengganti isolator atau isolasi ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau ini kan akan saya satukan ini di negatifnya ya, negatif atau negatif akan saya solder teman-teman. Nah, ini yang penting sudah menyatu. Kemudian kita langsung dorong supaya sambungan yang solderan itu tersembunyi di dalam kabel atau selang bakar. Kemudian kita siapkan korek api dan kita bakar sebentar atau pakai lilin bisa. Ini udah cukup aman, pengganti isolasi. Kalau tersentuh dengan kabel lain tidak menjadi korsleting. Kemudian saya siapkan juga kabel yang kira-kira panjangnya sekitar 20 cm ya. Nah, ini akan saya gabungkan menjadi kabel on off. Jadi ini sama. Ini saya pasangkan selang bakarnya dulu, kita simpan di dalamnya dulu. Baru kita lakukan penyambungan. Karena ini tidak butuh main plus, tapi ini ada pemutus arus dari stop kontak ya, atau saklar. Kemudian kita solder lagi teman-teman. Kita solder lagi salah satu kaki ini. Salah satu kaki kita solder. Kita dapatkan sini dan kita bakar lagi. Nah, ini adalah satu kabel yang ke baterai positif. Ini sama ya, kabel positif. Kita juga lakukan solder juga, terus kita bakar, artinya sambungnya rapi. Nanti walaupun barang bekas ini bisa dimanfaatkan untuk multiguna. Selain bisa untuk mengusir lalat, itu bisa juga buat mainan anak-anak nah teman. Sambungan sudah cukup kokoh, kita satukan, kemudian
kita bakar lagi ya. Nah, untuk sambungan sudah tersambung dengan rapi. Tinggal ini adalah kabel on off. Kalau ini kita satukan, dia nyala. Nah, untuk itu kita harus buatkan lubang seukuran besarnya saklar, teman-teman ya. Ini saklar karena waktu beli ada murnya, kita buka. Kemudian murnya kita masukkan dulu kalau apakah kabel yang akan kita solder. Nah, penyolderan tidak mungkin dilakukan di dalam botol ya, karena kecil botolnya. Penyolderannya kita lakukan kabel yang kita keluarkan dari botol ya. Ini kabel kita keluarkan dari botol. Kemudian ini sifatnya pemutus dan penghubung arus, jadi kita sambungkan. Terbalik tidak apa-apa karena ini sama-sama arus positif ya, sama-sama arus positif. Nah, begini teman, sangat mudah untuk teman-teman yang hobi berkreasi atau hobi yang menyolder sesuatu. Nah, inilah saatnya. Jangan dibuang barang yang bekas, bisa jadi manfaat untuk apa saja. Ada yang di dalam benak pikiran teman-teman semuanya. Kuat ya teman-teman. Kalau sudah kuat, ini tinggal kita masukkan ringnya, kita masukkan dalam. Nah, kita masuk, kemudian skrupnya mornya kita pasang ya, kencang untuk mengencangkan supaya nggak lepas, cukup pakai tangan. Nah, kemudian baterai yang sudah kita sambung kita simpan teman-teman, kita simpan dalam botol bekas ya. Nah, baterainya tinggal satu. Sorry teman, ini baterainya kan sebenarnya udah hidup ya, satu sudah hidup ya. Kalau kita coba ini, satu sudah hidup ya, cuman kita pengen double power, jadi baterai yang tadi saya bilang untuk menambah ampere saja. Nah, kalau baterai 2 lebih awet ya, kita simpan ya, bebas nih, kita rapikan. Kemudian kabel kan sengaja panjang, ini kabel bawaan dari fan ya, kita masukkan ke dalam botol karena botolnya cukup lega seperti ini kira-kira ya. Kemudian kita simpan, kita putar, jadilah satu fan yang bisa berputar ya. Ini kebetulan dapat fan yang jenisnya ada lampunya, ini berputar. Tapi karena saya pengen ini untuk pengusir lalat ya, teman ya, perlu ditambahkan kertas. Jadi kertas ini bisa kapan saja dibuat, kira-kira seperti ini, cukup sederhana. Jadi kertasnya ini kita kasihkan double tape atau selotip ya, kita pasangkan di salah satu sudut salah satu sudut. Ini sudutnya banyak ya. Nah, cukup seperti ini. Kemudian satu lagi sama kita, jadi rusak buang nih karena dari kertas. Yang penting untuk balance, jadi kanan dan kiri ya. Sebelah sini kita pasangkan juga sama. Bentuknya cuman seperti ini teman-teman. Nah, sederhana. Nah, bagaimana fungsinya ketika mengusir lalat? Ketika makanan kita sudah sajikan di taman, di tikar, lalat berdatangan. Nah, kita nggak mau pusing dengan lalat. Ini alat ini saya manfaatkan untuk pengusir lalat. Seperti ini kira-kira aja ya. Ini pakai teori rumah makan Tegal atau rumah makan Padang. Umumnya digantung. Nah, kalau ini adalah portable, murah, dan kreatif ya. Nah, ketika sudah tidak dipakai untuk makan, kita matikan. Ini bisa buat mainan anak-anak kita, bisa buat mainan, senang rasanya tanpa beli. Dan baterainya bisa dicas ulang dengan holder baterai ya. Mungkin itu sebagai kreasi hari ini buat teman-teman yang hobi berkreasi dan merakit sesuatu. Inilah saatnya untuk berpikir dan berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.